ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله لعلكم ترحمون. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan perintah-perintahnya maupun larangan. Pasti kita akan menjadi manusia yang ya pada iman dan akidah saudara-saudara sakidah, setiap manusia yang normal tentu senantiasa mengharapkan keturunan yang baik, sehat jasmani maupun rohani. Baru saja Indonesia melalui dengan Departemen Pendidikan oleh saudara-saudara kita, anak-anak kita mulai aktif di dalam meneruskan pendidikan. Setiap manusia normal tentunya senantiasa mengharapkan keturunan yang baik, baik jasmani maupun rohani. Anak cucu yang menjadi penghibur kerekaan, cahaya mata penyejuk hati, anak sekolah yang memberikan manfaat tentunya kepada diri, orang tua, keluarga, bangsa dan negara, agama. Keturunan yang baik inilah yang akan menciptakan rasa bahagia tiada ternilai harganya. Namun untuk mewujudkan semua itu harus mendasari usaha yang positif disertai dengan peranannya orang tua, rencananya yang matang, tentunya bermuara dan titik beratnya adalah manfaat pendidikan dan pengajaran, perkembangan jiwa dan pembinaan mental anak-anak tidak cukup diserahkan kepada alam yang mengitarinya, lingkungan saja, tapi harus berusaha sungguh-sungguh dari kedua orang tua. Jadi semenjak lahir ia menjadi usia sekolah, anak berada di bawah asuhan dan juga pembimbingan orang tuanya. Di masa itulah peran orang tua mendidik anak-anaknya untuk menjadi manusia yang mukmin dan mukminah sangat menentukan sekali. Dari pendidikan orang tua yang baik akan lahirlah anak-anak yang baik, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, juga berjasa bagi masyarakat bangsa. Sebaliknya dari pendidikan orang tua yang tidak baik, membiarkan saja anak-anaknya tanpa memperoleh pendidikan, dan tidak akan lahirlah anak-anak yang brutal, yang durhaka kepada orang tua, cenderung membuat kerusakan dan keselamatan, keamanan bagi lingkungan yang bermasyarakat. Ya ibadah iman lain saudara seiman sahaja. Anak itu adalah amanat Allah kepada kedua orang tuanya untuk dipelihara, diasuh yang sebaik-baiknya agar telah menjadi anak yang soleh, solehah, dan ikutan orang yang bertakwa. Oleh karena itu hamba-hamba Allah yang soleh senantiasa berdoa kepada Allah sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina." Wahai Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami dan istri kami, anak cucu keturunan kami agar menjadi
penelitian bahwa dari sekian banyak kasus-kasus anak-anak remaja, tindak kekerasan, kemudian akhlak dan sebagainya adalah dilakukan oleh mereka yang semenjak kecilnya tidak mendapatkan pendidikan agama secara besar. Yang berarti tuntutan dan rasa tanggung jawab kembali kepada kedua orang tua dalam mendidik anak-anak. Alangkah kasihan malah seorang anak yang tidak mendapat kasih sayang dan perhatian orang tua. Tidak mustahil akan timbul generasi-generasi yang hampa, tidak bermoral, akhlak rendah, bahkan bukan sampai sisi saja akan timbul generasi perusak dan mengusik agama orang tuanya. Karena itu Rasulullah SAW memberikan kepada kita, "Mamin maulidin illa yuladu ala fitratin fawahu bahwa jadi muslimin alim jasnya." Tidaklah seorang anak pun dari yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, keadaan suci, keadaan mulia, akan tetapi oleh kealpaan ibu maupun bapaknya yang menyebabkan anak itu menjadi orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Karena itu di masa usia sekolah orang tua supaya masukkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan yang formal maupun non formal, sekolah-sekolah madrasah, juga majlis-majlis taklim maupun pesantren dan sebagainya, agar anak kita dapat memiliki bekal untuk terjun ke kancah kehidupan yang serba kompleks dan penuh tantangan. Tapi perlu kita ingat, jangan asal saja memasukkan anak-anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan. Banyak hal yang kita perhatikan dan pertimbangkan. Di samping perhatikan bakat anak yang harus dijuruskan juga dengan kemampuan biaya yang kita akan sediakan di keluarga. Jangan sampai mandek di tengah jalan, akhirnya mentah tidak, patah pun tidak. Dan juga tidak kalah pentingnya memasukkan anak-anak kita ke sekolah yang tidak bertentangan dengan ajaran dan akidah Islam. Cuma langkah besar bahaya akan menimpa anak-anak umat Islam di kemudian hari. Bahkan sangat prihatin sekali, ada sebagian orang yang merasa bangga menyerahkan anak-anaknya kalau pendidikan yang lain akidah. Mereka begitu bangganya dengan putra-putrinya dididik, diasuh, diajar ke sekolah-sekolah orang lain. Sudahkah mereka sendiri sadar? Tidak sedikit anak-anak didik yang menjadi murtad, ta'udzubillah, hilang imanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai terjadi demikian, maka di akhirat nanti orang tua yang akan dimintai bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ibu bapaknya melihat anak-anaknya di usia remaja menjadi anak yang durhaka, pemberontak, pembangkang, sangat keliru untuk mencela dan menyesali sikap orang tua itu sendiri. Karena kesalahan itu yang seharusnya dipikul oleh kedua orang tuanya yang mengabaikan asuhan pendidikan dan pengajaran seperti ia tadi. Saudara saya pada saya, semoga perhatian atau kekhawatiran ini tidak akan terjadi pada keluarga kita sepanjang kita melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua. Dan sebagai ukuran yang terakhir, marilah kita renungkan pesan Rasulullah yang sangat singkat, "Man taraka waladahu jahilan kana bidambin amalu alaihi." Barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, tidak mengerti agama, maka setiap perbuatan dosa anaknya orang tua yang bertanggung jawab juga di akhirat. Mudah-mudahan dengan kebenaran ini mari kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Rabbana dzurriyyatan ta'mal